Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allahu bashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mujahidin, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah di dalam melaksanakan suatu amal kebaikan, bahwa semakin berat tantangan dalam melakukan suatu kebaikan itu, semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita mau berangkat ke masjid dengan perjuangan, ya, hujan lebat, ya, apalagi datang dari jauh, maka setiap kesulitan yang kita rasakan fisabilil ilmi, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada beberapa pertemuan yang lalu sudah menyampaikan tentang sujud sahwi, ya kan? Kemudian kita juga sudah menyampaikan sujud tilawah, dan yang terakhir adalah sujud syukur. Nah, masalah sujud syukur ini kita sudah sebutkan madhab ulama. Ada yang mengatakan tidak ada yang namanya sujud syukur itu, ya, karena kalau kita disuruh sujud syukur, maka itu adalah pekerjaan yang sangat berat dan tidak mampu kita melakukannya. Karena setiap waktu kita bergelimang dengan nikmat dari Tuhan. Itu. Tapi dijawab oleh yang mengatakan ada sujud syukur itu, bahwa yang dimaksud adalah nikmatun mutajaddidatun zahirah, nikmat yang diperbaharui, ataupun nikmat-nikmat yang baru, bukan nikmat-nikmat yang sudah biasa. Kalau nanti nikmat yang sudah biasa, wah, kita ini setiap waktu dan setiap saat berada di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam kesempatan ini, jamaah yang berbahagia, kita akan membahas tentang sholat sunnah, ya, tentang sholat tatawwu. Jadi sunnah itu kalau di buku-buku fikih kita baca, berpahala melaksanakannya, tidak berdosa meninggalkannya. Ya, tapi kalau kita lihat definisi yang paling tepat itu tidak berdosa, berpahala melakukannya, rugi meninggalkannya. Kayaknya itu yang paling tepat gitu ya definisinya. Ya, rugi meninggalkannya. Gitu. Kalau yang tadi nggak ada kata-kata ruginya, Pak. Jadi orang yang sunnah itu nanti begini, kenapa kamu nggak sholat sunnah ba'dal maghrib? Ya, jawabannya Pak, kan sunnah Pak, katanya. Nah, itu. Kan sunnah. Jadi justru karena sunnah itulah makanya harus kita lakukan. Kalau nggak sunnah nggak kita lakukan, begitu. Nah, ini salah satu contoh hadis an Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sal. Berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah. Faqultu, maka aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah.
aku minta menemanimu di sorga. Masya Allah. Faqala aw ghaira dhalik. Lalu dia berkata, Rasulullah berkata, apa ada lagi permintaan selain daripada itu? Qultu huwa dzaka. Aku katakan, ya, huwa dzaka. Udah itu aja ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, bantu saya untuk merealisasikan cita-citamu itu bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah seorang badui pengembala kambing, Pak. Tadi obsesinya adalah bagaimana dia menyelesaikan gembalaannya, bagaimana dia ngasih makan, kemudian bagaimana dia mengandangkannya, dan besok bagaimana lagi dia berangkat, kemudian bagaimana dia pulang. Itulah yang ada di pikirannya sebelum dia masuk Islam. Ya. Akhirnya dia dapat kabar bahwa ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di Madinah. Ya, maka dia pamit kepada ibunya, wahai ibu, saya mau pergi ke Madinah, katanya, mau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dia ke Madinah, Pak. Begitu datang dia ke Madinah, ya, untuk mendapatkan hidayah, untuk bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyambutnya dengan senyuman, Rasulullah menyambutnya dengan sukacita. Ya, kemudian dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tadinya obsesinya adalah kambing. Setelah bertemu dengan Rasulullah, obsesinya adalah jannah. Obsesinya adalah bagaimana bisa berdampingan dan dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pulang lagi ke kampung halamannya. Rupanya dia tak sabar lagi. Akhirnya dia pun resign dari pekerjaannya, Pak. Resign ya. Demi bisa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datanglah ke Madinah dan memohon kepada Nabi supaya diizinkan untuk berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya diizinkan menjadi asisten Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima Nabi. Jadi dia termasuklah yang melayani kepentingan Nabi. Jadi yang melayani kepentingan Nabi itu ada beberapa orang sahabat. Di antaranya Anas bin Malik. Di antaranya Abu Hurairah. Di antaranya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pokoknya apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi, beliau selalu siap 24 jam. Bahkan dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan sampai malam pun beliau duduk di pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu perintah. Ya, menunggu perintah. Siapa tahu nanti Nabi ada perlu sesuatu, maka dia sudah siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Bagi dia ini adalah suatu kebanggaan bisa berkhidmat kepada sebaik-baik manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun ya melihat bagaimana ketulusan, keikhlasan, ketangkasan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Sekali lagi Rabi'ah ini laki-laki, Pak, bukan perempuan ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun membalas kebaikannya. Jadi pada suatu malam katanya dia berada di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia ambilkan
air wudhu untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi berwudhu. Setelah Nabi berwudhu, Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal tu'tah. Ya, mintalah apa yang kau minta. Ya, akan saya penuhi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Dia nggak minta rumah, nggak minta istri yang cantik, nggak minta jabatan. Malah dia bilang begini, ya Rasulullah katanya, oh, kalau boleh kasih saya waktu lah katanya. Besok saya jawab katanya. Itu. Akhirnya dia pikir-pikir, ya. Dia bilang gini, kalau yang saya minta adalah harta, rumah, dunia, maka dunia itu, ya, kalau itu udah rezekiku pasti akan datang kepadaku. Ku minta atau tak ku minta katanya. Nah itu pintar. Ini orang cerdas banget nih. Walaupun pekerjaannya cuma sebagai pelayan. Maka saya harus minta sesuatu yang nggak didapat kalau itu harus diminta katanya. Lalu besoknya dia jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta menemanimu di surga ya Rasulullah. Ini permintaan nggak main-main, Pak. Ya, Rasulullah itu surganya surga yang paling tinggi, Pak. Ya, surga yang paling, ya, yang paling mulia. Dia minta menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kata Nabi SAW, awa ghairu dzalik. Apakah ada lagi selain daripada itu? Ya, kata dia cukup ya Rasulullah. Kalau udah saya dapat itu udahlah katanya. Ya, awa ghairu dzalik. Qala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan minta, tapi kamu harus tahu bahwa apa yang kamu minta itu tidak akan dapat secara gratis dan secara cuma-cuma. Kamu juga harus berjuang untuk mendapatkannya. Ya, kamu juga harus berusaha untuk mendapatkannya. Ya, saya hanya membantu saja. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'inni ala dalika bikasratis sujud. Bantulah saya untuk merealisasikan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Apa sujud itu maksudnya? Memperbanyak salat sunnah. Itulah yang keutamaan daripada ibadah salat sunnah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga kisah Rasulullah bersama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Dia lihat Rabi'ah ini kan waktu datang kepada Nabi masih jejaka, masih anak muda gitu ya. Makanya dia gesit, rajin, kemudian tulus dalam melayani semua kepentingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia adalah kayak kepala rumah tangganya, gitu ya, rumah tangga. Gitu. Nah, kemudian kata Rasulullah suatu ketika kepada dia, ala tatazawwaj ya Rabi'ah, Rabi'ah, kamu mau nikah enggak? Katanya. Ya. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, katanya, siapalah yang mau sama saya ini, katanya. Saya kan orang miskin, rumah nggak punya, pekerjaan tetap juga nggak punya. Jadi rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di emperan Masjid Nabawi. Jadi dia ini termasuk ashabus suffah namanya. Termasuk Abu Hurairah, nggak punya rumah, Pak. Ya, itu. Kalau orang-orang muhajirin itu kan banyak dari orang Makkah itu yang datang ke Madinah, tapi bawa sebahagian dari kekayaan mereka. Kalau ini dia nggak punya apa-apa, gitu. Siapa yang ini? Kata Rasulullah SAW, kamu mau nikah apa enggak? Katanya. Kata Rabi'ah, akhirnya saya mikir, katanya. Ya, akhirnya saya mikir, mungkin kesempatan ini tak akan datang dua kali, katanya ya. Tak akan datang dua kali, katanya. Rasulullah memang nggak mau perintahkan saya, tapi Rasulullah menanya mau apa enggak.
Kata Rasulullah, kata beliau apa? Ya terserah engkaulah ya Rasulullah katanya. Ya sudah katanya. Datanglah engkau ke desa Pulan, ke suku Pulan, kemudian datang ke sana. Ya, bilang kepada mereka bahwa saya disuruh Rasulullah untuk menikahi putri Bapak Pulan katanya. Begitu aja bilang katanya. Kemudian begitu datang, ya, siapa Anda katanya? Saya utusan Rasulullah katanya. Ya, marhaban bi Rasulillah katanya. Selamat datang dengan utusan Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini Rabi'ah ini bilang apa? Saya disuruh Rasulullah untuk menikahi putri dari salah seorang kalian katanya. Kata mereka apa? Baik, sekarang juga kami nikahkan katanya. Pokoknya kamu nggak boleh pulang dari sini kecuali udah nikah katanya. Langsung dinikahkan di tempat itu, Pak. Ya, setelah dinikahkan dia pulang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia nangis. Ya, ya Rasulullah katanya. Mereka itu luar biasa katanya. Ya, saya datang yang nggak punya apa-apa seperti ini, langsung dinikahkan mereka dengan putrinya katanya. Padahal saya tidak punya uang untuk mahar katanya. Ya, ya. Lalu Rasulullah SAW menerapkan apa prinsip takaful pada saat itu untuk menolong, bantu dan membantu gitu. Kemudian Rasulullah memanggil kaum muslimin untuk mengumpulkan apa uang emas supaya bisa digunakan untuk mahar orangnya. Terkumpullah emas sekitar biji jagung gitu. Bawa ini kepada mereka katanya. Inilah mahar untuk anakmu. Ya, begitu dibawa, ya alhamdulillah udah ada mahar. Kemudian pulang lagi. Nah, kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk mengumpulkan uang lagi untuk bikin pesta pernikahannya. Inilah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sampai akhirnya setiap peperangan yang diikuti oleh Nabi dia selalu ikut. Sampai akhirnya dia dapat jatah tanah dari Rasulullah. Diberikan tanah. Tadinya tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Sekarang beliau sudah jadi orang kaya. Jadi itulah cerita daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tadi yang obsesinya dulunya adalah hanya memikirkan kambing, kemudian setelah itu dia memikirkan bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga dengan keimanan dan ketakwaannya. Nah, apa yang kita ambil pelajaran daripada hadis tadi? Fadilah dan keutamaan memperbanyak salat sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila hambaku terus-menerus melaksanakan ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus bermujahadah dengan ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, maka itu artinya kita dalam perjalanan meraih dan menggapai mahabbatullah. Ya. Dikatakan dalam hadis itu, fa idza ahbabtu kuntu sam'ah. Kalau sudah aku cintai seorang hamba itu, aku jaga pendengarannya, aku jaga penglihatannya, dan aku jaga dan jika dia meminta kepadaku, akan aku perkenankan permintaannya, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi mengenai hadis keutamaan salat sunnah secara umum. Adapun secara detail daripada salat sunnah itu disebutkan di sini. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla as-subhi muttafaqun alaih.
Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih, sepakat Bukhari dan Muslim. Apa yang aneh dalam hadis ini, Pak? Hah? Itu dia. Ya. Yang kita ketahui kan sunnah rawatib itu berapa? Yang muakkad ada berapa? 12. Tapi di sini 10. Ini sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi Ibnu Umar menceritakan kepada kita apa yang dia lihat. Apa yang dia ketahui. Inilah yang dia lihat dan inilah yang dia ketahui. Tapi dia tidak menafikan apa yang diketahui oleh orang lain. Makanya nanti dalam hadis berikut, dalam hadis Aisyah dikatakan 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dan hadis itu kemudian didukung oleh hadis Ummu Habibah. Ya, jadi ada 3 riwayat, Pak. Ada hadis Ibnu Umar 10. Ada hadis Aisyah yang mendetailkannya sampai 12. Ada hadis Ummu Habibah yang mengatakan man shalla sintai asyara rakaah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, dibangunkan Allah untuk dia rumah di surga. Makanya di sini kita lihat nanti 10 rakaat yang disebutkan di dalam hadis ini itu yang kita kenal dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkannya untuk melakukannya. Di sini disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur. Dan insya Allah akan dalam hadis yang akan datang disebutkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibnu Umar menceritakan kepada kita apa yang dia lihat dan Aisyah menceritakan kepada kita apa yang dia lihat. Mana yang lebih banyak dilihat oleh Aisyah ketimbang yang lebih banyak dilihat oleh Ibnu Umar, Pak? Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu istri. Ya, sedangkan Ibnu Umar ini siapa? Ada ipar. Kan Hafsah kakak beradik sama Ibnu Umar. Hafsah kan bin Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Berarti Ibnu Umar ini ada iparnya siapa? Ada iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya. Walaupun tadi Ibnu Umar mengatakan 10, tapi dia tidak menafikan apa yang disebutkan oleh Aisyah. Karena kalau dia menafikan laquddimal musbit fama baluka wan nafyu ghairu majud. Maka yang didahulukan itu mestinya hadis Aisyah. Ya. Kalau di urutan dalam Bulughul Maram itu lebih dahulu disebutkan hadis Ibnu Umar daripada hadis Aisyah. Ya, kalau memang mau menafikan maka yang ada dulu yang lebih kemudian yang kurang. Itu. Tapi ini tidak, yang kurang duluan baru yang berlebih belakangan. Berarti yang belakangan itu melengkapi seperti itu. Nah, man shalla isnata asyar. Jadi itu. Jadi walaupun ada dalam hadis Ibnu Umar 10, tapi yang paling benar adalah 12 rakaat rawatib tadi. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat setelah maghrib.
kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, wa rak'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Nah, ini masalah qabliyah Jumat, ya. Kalau qabliyah enggak disebutkan di sini, Pak. Jadi masalah qabliyah Jumat itu ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama, Maliki sama Syafi'i mengatakan ada qabliyah Jumat. Ada qabliyah Jumat. Mazhab yang kedua, Hanafi dan Hambali yang mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Tapi semua sepakat, ya, semua sepakat bahwa ada salat sebelum salat Jumat. Salat sunnah mutlak sebelum Jumat itu sepakat. Semua mazhab. Ya, semua mazhab. Jadi kita dalam hal ini tidak boleh memperbesar perbedaan ataupun khilaf dalam masalah ini. Nanti masing-masing berdalil itu, ya. Yang satu berdalil yang mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Mana ada qabliyah Jumat? Kan Nabi dari rumah langsung ke mimbar itu. Nah, yang Syafi'i juga punya dalil kenapa mereka menetapkan adanya qabliyah sebelum Jumat. Tapi untuk ba'diyah semua sepakat bahwa ba'diyah itu ada. Tapi di sini dikatakan warak'ataini ba'dal jumu'ati fi baiti. Makanya ada mengatakan begini, 4 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Itu. Kalau nggak salah ini udah pernah kita bahas, Pak, ya, dulu. Hah? Itu udah pernah kita bahas itu. Walimus ketika mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin kalau saya nggak salah. Wali muslimin kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Apabila telah subuh, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Nanti di sini ada khilaf di antara para ulama. Apakah setelah azan subuh boleh salat lebih dari 2 rakaat atau tidak? Nah, ada mengatakan tidak boleh kecuali 2 rakaat saja. Itu. Sebab ada dulu seorang tabi'in, ya, yang sebelum adzan subuh dia sholat terus, ya. Ditanya oleh seorang sahabat ini, kamu sholat apa ini? Katanya. Ya, masa saya mau sholat aja kamu halangi? Katanya. Gitu ya. Masa mau sholat aja kamu halangi saya? Katanya. Ya, penting saya mau sholat. Kata orang ini bukan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak sholat ketika matahari fajar sudah terbit kecuali 2 rakaat saja. Rakaat apa itu, Pak? Qabliyah. Itu pun khafifataini. Khafifataini artinya apa? Ringan. Ayatnya jangan panjang, surahnya juga jangan panjang-panjang. Nah, kadang-kadang kita perhatikan orang datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian setelah itu sholat qabliyah. Padahal sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu, ya, laisa maqsudan lidzatihi. Tidak dimaksud, tidak ada apa? Tidak dimaksudkan. Maksudnya dia tidak ditujukan untuk sholat tahiyatul masjid sebenarnya. Ya, yang dimaksud dari tahiyatul masjid itu yang penting orang masuk masjid itu sholat. Sholat apa saja? Nah, itu dia. Sholat istikharah, sholat qabliyah, sholat sunnah wudu, apa?
Iya, sholat qobliyah subuh itu Pak. Sholat fajar itu sholat qobliyah subuh maksudnya. Itu yang dikatakan rakaatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya khilaf di antara para ulama itu. Ada mengatakan kalau mengikuti nas daripada hadis ini, ya, setelah adzan subuh, sholat cuma 2 saja. Enggak usah 4. Gitu. Ya. Enggak usah 4. Kalau dari hadis ini, kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Ya. Apabila telah terbit fajar, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Kalau beliau sholat lebih dari 2 rakaat, pasti disebutkan oleh sahabat. Kami lihat bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Tapi ini 2 rakaat. Itu. Jadi sebenarnya sholat qabliyah subuh itu yahillu mahalla, dia sudah menempati posisi sholat apa? Sholat tahiyatul masjid sebenarnya seperti itu. Dia nggak perlu pakai niat, Pak. Karena sholat tahiyatul masjid itu laisa maqsudan lidati. Gitu. Beda dengan sholat duha. Kalau sholat duha itu memang sholat duhanya mau diambil kita. Gitu. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid tidak. Gitu. Bukan karena ada sholat tahiyatul masjid itu nggak ada sebetulnya. Yang ada itu orang masuk masjid tapi sholat. Nah, itu yang benarnya. Ya. Lah berarti kan tidak sesuai dengan hadis ini lagi. Karena idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Ya? Langsung qobliyah. Dan qobliyah itu dia qobliyah sekaligus dia tahiyatul masjid. Kalau saya lebih baik waktu yang tersedia itu digunakan untuk berdoa. La yuraddu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Itu. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamat. Daripada kita melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nanti itu babnya bab apa ya, utama dan lebih utama, begitulah ya. Bab utama dan lebih utama, bukan bab haram dan itu enggak sampai ke sana babnya gitu. Coba mana yang lebih utama? Lebih utama mengikuti hadis ini. La yusalli illa rak'ataini khafifataini. La yusalli illa rak'ataini khafifataini. Berarti qabla subuh itu ada saja. Qabla subuh. Qabla subuh, qabla subuhi ba'da dukhulil waqti. Qabla subuh itu ada 2. Ada sebelum subuh, sebelum masuknya waktu. Sebelum masuknya waktu. Kalau sebelum masuknya waktu, sholatnya berarti sholat tahajud, Pak. Sholat tahajud. Kalau ini yang dimaksud setelah adzan. Setelah adzan, Nabi tidak sholat kecuali cuma 2 rakaat. Itu pun khafifataini. Sholatnya ringan, cepat. Gitu. Tapi tidak pula terburu-buru. Karena Nabi nggak pernah sholatnya terburu-buru. Gitu. Wa qad afadat riwayatu Muslim kana idza talal fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Teks hadis yang mengatakan apabila telah terbit fajar, beliau ataupun baginda tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Ya, disunnahkan ya mempercepat bacaan pada salat fajar. Jangan pula baca panjang-panjang lagi ayatnya gitu. Nah, itu.
Biasanya kalau enggak qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang keduanya qul huwallahu ahad. Ya, enggak usah baca amma yatasaalun sama wan nazi'ati gharqa. Itu. Saya mau dapat pahala, enggak. Dapat pahala itu, Pak, bukan karena banyaknya. Dapat pahala itu karena kesesuaiannya. Kesesuaiannya. Pahala itu ada pada kesesuaian. Bahasa Arabnya isobatus sunnah. Isobatus sunnah. Ketepatan kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja bisa, kecuali pada waktu-waktu terlarang. Ya. Jadi yang kita ambil daripada hadis tadi, satu, menekankan kesunahan salat rawatib tadi. Ya. Jadi itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan apa? Rugi. Nah, itu dia. Biar orang mau melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, disunnahkan salat sunnah setelah maghrib di rumah. Di rumah. Tapi kalau ada pengajian, gak usahlah pulang ke rumah, nanti nggak balik lagi, Pak. Ya itu. Itu maksudnya itu dalam kondisi normal, ya balik ke rumah. Tapi takutnya balik ke rumah malah nonton TV. Nah kalau udah begitu sholat di masjid aja lah. Nah. Kalau di rumah di masjid dia bersemangat, ya semangat 45. Kalau udah pulang ke rumah, malah nanti semangatnya nonton sinetron, nonton bola, mendingan sholat aja di masjid. Gitu. Kalau nggak kuat imannya. Gitu. Kemudian istihbabu shalah rakaatai sunnah ba'dal isya'i fil buyut. Disunnahkan 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sunnah ba'dal isya di rumah juga. Kemudian disunnahkan 2 rakaat setelah Jumat di rumah. Karena memang afdalu as-salawat fil bait illa al-fariḍah. Seabdal-abdal salat itu dilakukan di mana? Di rumah, kecuali salat wajib. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ya, kuburan kan dilarang salat di kuburan, sama dilarang baca Quran. Jadi supaya rumah kita itu jangan kayak kuburan, bacalah Quran di rumah sama perbanyaklah salat sunnah di rumah. Yang kelima, disunnahkan meringankan bacaan pada salat fajar ataupun salat qobliyah subuh. Nah, kita lanjutkan hadis Aisyah. Ini hadis Aisyah itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini mestinya masjid-masjid itu disetting, Pak. Tuh kadang-kadang antara adzan dan qomatnya cuma 5 menit. Mana sempat 4 rakaat gitu ya. Gitu. Minimal 10 lah ya. 10 menit antara adzan zuhur sama qomat supaya orang sempat untuk melakukannya. Nah, 4 itu bagaimana? Sekaligus atau dua-dua? Salatul laili matna. Ya. Salat siang dan malam itu matna. Dua-dua, Pak. 2 dulu, kemudian salam, kemudian 2 lagi, kemudian salam. Nah, kalau dilakukan 4 sekaligus, boleh sih, boleh gitu ya. Nggak ada larangan. Gitu. Cuma mana yang lebih utama? Yang lebih utama dipisah dua-dua. Gitu. Jadi ini babnya sekali lagi keutamaan. Ya, bukan berarti tidak sah qobliyahnya kalau dilakukan 4 sekaligus. Cuma kurang afdal itu saja.
itu juga 4. 4 rakaat setelah Setelah subuh. zuhur. Jadi sebelum 4, setelah 4 juga. Jadi 14 rakaat nanti, Pak. Padahal hadis Ummu Habibah setelah ini mengatakan man shalla sintai asyara rakaah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam dibangunkan Allah untuk dia rumah di surga. Jadi karena itu yang dianggap sunnah muakkad itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW itu cuma 12. Kalau ditambah nanti 4 rakaat pada ba'da zuhur berarti totalnya jadi 14. Lain lagi. Gitu. Itu secara istiqomah atau gimana? Dijalankan secara di surga itu secara istiqomah. Mazhabain, 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, tapi kita belum sampai ke hadis itu. Satu lagi ini hadis ini nanti. Ini dia. Ya sabar Pak ya. Insya Allah sampai itu. Wa raka'ataini qabla al-ghadah. Dan yang tak pernah ditinggalkan Nabi adalah 2 rakaat sebelum subuh. Bukan 2 rakaat sebelum adzan subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu. Iya, qabliyah maksudnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebelum adzan dikumandangkan, sholat qabliyah subuh. Bukan. Masuknya qabliyah subuh itu setelah adzan dikumandangkan. Iya. Ya? Utama di rumah. Tapi jangan sampai ketinggalan. Nyari jarum hilang kampak nanti, Pak. Kalau rumahnya jauh sampai sini udah ruku. Kalau sampai sini masih ada sisa waktu, bagusan tahiyatul masjid atau doa? Tahiyatul masjid. Oh, untuk subuh? Iya, di rumah kok ya. Iya. Sampai sini masih ada waktu 5 menit misalnya. Iya. Itu bagus doa atau? Bagus doa. Bagus doa. Kenapa? Karena komitmen dengan hadis Nabi tadi, la yusalli, tidak salat setelah subuh kecuali 2 rakaat saja. Udah masuk isya ya? Ya. Jadi itu saja Pak, insya Allah yang dapat kita ini. Insya Allah hadis yang akan datang ini menyatakan bagaimana Nabi SAW sangat komitmen dengan sholat qobliyah subuh. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.